Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada sehat? Coba mana suaranya Bapak pengen dengar. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya. Pada kali ini kita akan masuk pada tema 7, yaitu tentang perkembangan teknologi. Namun, sebelum masuk ke materi, angka baiknya kita berdoa dulu, oke? Berdoa kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai. Coba cek siapa yang gak hadir hari ini. Siapa? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum kita masuk materi, kita bernyanyi bersama dulu ya, yaitu tentang lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Karena telah selesai menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ayo kita tunjukin semangat kita sebelum belajar, oke? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Mantap sekali semangatnya. Ayo sekarang kita masuk ke materi. Tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Menuliskan isi cerita pada setiap paragraf. Yang kedua yaitu menghitung keliling bangun datar. Dan yang ketiga membuat kreasi alat transportasi. Nah, bayangkan kalau kita harus pergi jauh dan kita harus berjalan kaki. Itu bakal membutuhkan waktu yang sangat lama, bukan?
Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita dapat menggunakan alat transportasi. Alat transportasi yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kalian ketahui? Ayo kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi. Yang pertama ada ayo membaca. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota dari Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang sangat mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Kalau di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi yang sederhana yang ditarik oleh kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi, ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu, orang berpergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kalian gunakan? Apa coba? Apa saja? Nah, karena tadi kita sudah membaca cerita dari Benny yang pergi ke rumah pamannya untuk berlibur, sekarang ayo mengamati. Bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti, dan kita cari isi cerita dari setiap paragraf. Tadi paragrafnya ada berapa? Ada 4, betul ada 4. Kita cari sama-sama. Isi paragraf yang pertama yaitu saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Berarti Benny pergi ke rumah paman untuk berlibur. Itu isi cerita yang pertama, isi paragraf cerita yang pertama. Lalu untuk paragraf kedua, paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Itu untuk isi cerita yang kedua. Untuk isi cerita yang ketiga dan keempat, boleh kalian isi ya di buku, jangan lupa ditulis. Sekarang ada ayo bercerita. Perhatikan gambar ini, lalu urutkan perkembangan cara orang berpergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak tersedia. Di sini ada perkembangan menggunakan alat transportasi. Kita lihat ada gambar apa saja ya. Yang pertama itu ada gambar delman atau Benny tadi yang dari Manado. Lalu ada orang berjalan. Lalu ada pesawat terbang. Lalu ada orang yang sedang menaiki kuda atau sedang berkuda. Lalu yang terakhir ada mobil. Kita tentukan dulu dari yang pertama. Apa kalian tahu apa yang pertama? Apa coba? Iya, betul. Yang pertama itu adalah orang berjalan kaki. Lalu kita cari yang nomor 2. Yang kedua apa ya? Apa yo yang kedua? Iya, betul. Yang kedua itu adalah orang menaiki kuda. Lalu kita cari yang ketiga. Mana ya? Apa yang ketiga? Ada yang tahu yang ketiga apa? Iya, yang ketiga itu delman. Jadi setelah menaiki kuda, mereka membuat gerobak yang akan ditarik oleh kuda. Selanjutnya, apa ya? Selanjutnya, mobil. Betul. Yang terakhir, pesawat. Jadi sebelum ke pesawat, kita membuat mobil dulu ya. Setelah mobil, baru ke pesawat. Sekarang perhatikan gambar kaca depan mobil. Berapakah ukurannya? Nah, di sini Bapak ada gambar persegi panjang dengan ukuran 20 cm dan 10 cm.
Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. Sebelum kita hitung, kita tentukan dulu ya, untuk kelilingnya itu semuanya berapa. Nah, kita lihat di sini sama seperti yang di atas, berarti yang atas 20, pasti yang bawahnya juga 20. Kalau yang kanannya 10, berarti yang kirinya juga 10. Kita tinggal jumlahkan aja semua itu. 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 30 ditambah 20 sama dengan 50. 50 ditambah 10 sama dengan 60. Jadi jawabannya 60 cm. Sekarang ayo berlatih. Sama seperti soal yang tadi ya. Jadi amati bangun datar berikut. Berapakah kelilingnya? 15 cm. Untuk yang A itu 15 cm dan 8 cm. Kalau yang B 7 cm semuanya. Ayo kita hitung. Pertama yang A dulu ya, kita hitung. Ada 15 untuk atas dan bawahnya 15 cm. Untuk kanan dan kirinya juga 8 cm. Kita jumlahkan lagi seperti tadi. 15 ditambah 8 cm ditambah 15 ditambah 8 sama dengan 46 cm. Nah, untuk yang B, kita masukkan saja semuanya. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 35. Ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan perkalian. 7-nya itu dikali 5 sama dengan 35. Jadi tinggal hitung saja 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 35. Sekarang ayo mengamati lagi. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh banyak orang yaitu mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Suka dong, yang jelasnya. Maukah kalian menjadi perancang mobil? Mana suaranya? Mau. Bagus. Cita-cita yang bagus. Sebelum kalian menjadi perancang mobil yang terkenal atau hebat, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Amati proses membuat mobil berikut ini. Peralatan yang dibutuhkan: pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, 1 lembar kertas putih polos, penggaris, spidol, dan lem. Terus yang pertama ada langkah-langkah pembuatan. Siapkan peralatan yang pertama. Lalu yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Yang ketiga, buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Yang keempat, potong garis pintu seperti pada gambar. Ada gambarnya di atas ya. Lalu yang kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Yang keenam, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempelkan pada bagian kaca depan. Yang terakhir, kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Nah, setelah kalian tahu cara membuatnya, kalian buat ya di rumah yang bagus, yang rapih. Kalau boleh diwarnain. Setelah itu tunjukkan kepada Bapak ya setelah pertemuan ini. Pada pertemuan berikutnya kalian perlihatkan kepada Bapak hasil dari kerajinan yang kalian bikin. Oke? Yang bagus dan yang rapi. Nah, karena pembelajaran telah selesai, kita review kembali pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Ada apa aja?
yaitu kita membaca tentang cerita Benny yang pergi ke rumah pamannya untuk berlibur. Di mana tadi rumah pamannya? Iya, betul. Di Manado, rumah pamannya. Nah, setelah itu kita menentukan apa? Menentukan isi cerita dari setiap paragraf. Betul sekali. Lalu kita belajar menghitung keliling dari suatu bangun datar. Bangun datar apa saja? Bangun datar persegi panjang dan segi 5. Iya, betul, segi 5. Lalu untuk tugasnya apa? Tugas kalian. Betul sekali. Tugasnya yaitu membuat kerajinan mobil-mobilan dari kardus bekas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu yuk bersama-sama, yaitu kita bernyanyi lagu Tokecang. Tokecang, tokecang, malah gendir tosblong. Angan kacang sapari yuk kosong. Tokecang, tokecang, malah gendir tosblong. Angan kacang sapari yuk kosong. Ayah listrik di masjid, mendica angkat tinggalna. Ayah istri jangkung alit, karena dina pipina. Tokecang, malah gendir tosblong. Angan kacang sapari yuk kosong. Gimana, pada apa lagu Tokecang? Alhamdulillah kalau pada tahu, kalau pada hafal ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.